Halo, ketemu lagi di channel Ahli Gizi Sehat. Apa kabar pemirsa semua? Hari ini mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Hari ini saya akan menyampaikan tentang kalsium ya. Apa saja seputar kalsium, bagaimana efeknya kalau kita kelebihan kalsium, bagaimana efeknya kalau kita kekurangan kalsium, dan apa manfaatnya bagi tubuh kita. Sekarang kalsium sudah banyak dijual dalam bentuk suplemen ya. Baik, sebelum lanjut, silahkan pemirsa share kepada teman-temannya, semoga mereka juga bisa mendapatkan info yang menarik seputar kalsium. Oke, kalsium adalah mineral zat gizi yang kita perlukan dalam tubuh kita ya. Dia sangat dibutuhkan sekali karena perannya sangat banyak pemirsa. Kalsium itu pertama dia berperan dalam pembentukan tulang dan gigi ya. Kemudian dia juga berperan dalam metabolisme saraf ya, kemudian juga berkaitan dengan fungsi organ-organ tubuh ya, termasuk pembentukan berbagai macam zat gizi lain ya yang memerlukan bantuan kalsium ya. Reaksi kimia tubuh dan lain-lain juga memerlukan bantuan dari kalsium. Tapi yang paling sering kita gunakan adalah dia berguna untuk pembentukan tulang dan gigi. Sebenarnya kalsium juga berperan dalam pertumbuhan ya, pemeliharaan tubuh ya, dan juga berbagai fungsi yang lain ya. Nah, bagaimana akibatnya kalau memang kita kelebihan kalsium ya? Perlu pemirsa ketahui bahwa kelebihan kalsium itu sangat tidak baik ya, karena dia berefek tidak bagus terhadap kesehatan ya, terutama menimbulkan berbagai macam masalah dalam tubuh kita ya. Dan ini sangat kita harapkan agar jangan sampai membuat tubuh kita menjadi bermasalah karena kelebihan dari kalsium ya. Sebenarnya siapa saja sih yang perlu mengkonsumsi suplemen kalsium ya? Tapi sebelum itu saya cuma memberitahukan bahwa akibat kelebihan dari kalsium itu salah satunya dia membentuk namanya batu ginjal ya. Kelebihan asupan kalsium berisiko menyebabkan gangguan pembentukan saluran kemih kita ya, dia akan menjadi batu ginjal, dan ini sangat berbahaya ya. Oleh karena itu kita jangan sampai terlalu banyak mengkonsumsi suplemen kalsium. Dan juga sekarang sudah banyak produk yang menjual susu tinggi kalsium. Susu adalah produk yang sudah tinggi kalsium, ditambah lagi dengan tinggi kalsium, akibatnya akan kelebihan konsumsi kalsium. Kita berapa sih pemirsa perlu kalsium ya? Kurang lebih antara 1000 sampai 1200 mg ya. Nah, bayangkan produk-produk yang dijual sudah tinggi kadar kalsiumnya, dan ini akan berisiko menyebabkan kita kelebihan kalsium. Faktor sering yang menyebabkan kita kelebihan kalsium adalah dari konsumsi suplemen tinggi kalsium ya. Nah, ada beberapa hal, ada siapa saja sebenarnya yang boleh mengkonsumsi suplemen kalsium. Pertama adalah mereka yang mengalami penyakit namanya defisiensi kalsium atau hipokalsemia, dan ini penting diberikan kalsium. Kemudian yang kedua adalah orang yang sakit gagal ginjal kronis atau mereka yang mengalami namanya osteoporosis, ini kita berikan suplemen. Kemudian yang kedua adalah menderita gangguan pencernaan pemirsa, seperti radang usus ya, atau penyakit celiak yang membuat penyerapan kalsium itu menjadi berkurang. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah menjalani diet vegetarian. Kita tahu sumber kalsium dari hewani lebih banyak ya, walaupun sebenarnya dari nabati juga ada, tapi kadang-kadang vegetarian itu berisiko kekurangan kalsium. Kemudian mereka yang intoleransi laktosa, kita udah bahas kemarin, adalah suatu gejala di mana seseorang yang mengalami gangguan atau kurangnya enzim laktose ya, yang mencerna susu sehingga dia menyebabkan dia kembung, diare dan lain-lain, lalu dia laktosa intoleran, dan akibatnya dia tidak mengkonsumsi susu, dan mereka perlu diberi suplemen tinggi kalsium ya. Kemudian siapa lagi? Orang yang mengkonsumsi protein atau natrium itu yang berlebih jangka panjang ya, mereka yang suka makan protein tinggi ya, sehingga tubuh mengeluarkan lebih banyak kalsium.
Nah, kemudian bagi mereka yang mengkonsumsi obat-obatan jenis kortikosteroid ya, biasanya yang mengkonsumsi jangka panjang itu mengalami kekurangan kalsium. Nah, kemudian yang sudah menopause, bagi ibu-ibu yang sudah menopause juga berisiko terkena berbagai macam penyakit. Salah satunya adalah osteoporosis ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi kita mengkonsumsi kalsium itu bisa kalau dalam keadaan normal ya, kita cukup mengkonsumsi ikan, ya, daging, susu ya, kemudian kerang-kerangan, dari sayur-sayuran, itu kebutuhan kalsium kita sudah tercukupi. Ya, cuma kadang-kadang kita terpengaruh atau iklan-iklan yang membuat kita akhirnya menggunakan produk itu ya. Masalahnya satu, kita kurang minum ya, dan kelebihan kalsium itu berdampak tidak baik juga bagi kesehatan. Kalau dia disimpan di tulang juga tidak bagus ya kelebihannya. Apalagi kalau dibuang lewat ginjal yang menyebabkan terjadinya batu. Jadi bijaklah dalam mengkonsumsi kalsium. Saya selalu anjurkan, ayo kita konsumsi gizi seimbang. Ada nasi, ya, ada lauk. Lauk itu ada dua bisa, lauk hewani dan lauk nabati. Ada sayur dan ada buah, ya. Dan susu hanyalah pelengkap, ya. Gizi seimbang itu yang penting. Makanlah beraneka ragam, karena tidak ada satu bahan makanan pun yang lengkap zat gizinya. Mereka saling menutupi, ya. Kita mengkonsumsi sayur itu kaya vitamin dan mineral. Kita mengkonsumsi ikan kaya akan protein. Kita mengkonsumsi nasi kaya akan karbohidrat, ya. Dan karena kita saling mengkonsumsi, otomatis akan menyebabkan kebutuhan akan zat gizi itu terpenuhi. Mereka saling melengkapi, ya. Nah, begitu juga dengan konsumsi dari ikan tadi ya, karena sumber ikan itu paling banyak kalsium, apalagi ikan laut yang bisa. Jangan khawatir, kita tidak akan kekurangan kalsium sepanjang kita tidak mempunyai penyakit-penyakit yang bisa mempengaruhi kesehatan kita ya. Ada beberapa orang memang yang mengalami gangguan daripada hormon paratiroid ya, di mana dia berperan membuat metabolisme kalsium itu terlalu berlebih, sehingga orang itu berisiko kelebihan akan kelebihan dari kalsium dalam tubuhnya. Dan ini memang jarang terjadi, ada beberapa orang ya. Pada prinsipnya memang kalsium itu penting ya, apalagi saat hamil ya. Saat hamil jangan sampai ibu hamil itu kekurangan kalsium. Ibu hamil tahu nggak? Seandainya ibu kekurangan kalsium, bayi ibu yang di dalam kandungan dia tidak boleh kekurangan kalsium. Akhirnya apa yang terjadi, pemirsa? Ibu hamil itu tulangnya diambil oleh janin untuk dikonsumsi. Makanya ibu hamil yang kekurangan kalsium itu berisiko terkena osteoporosis, karena dia dibutuhkan untuk janinnya, untuk kebutuhan tulang ya. Karena itu ibu hamil harus terpenuhi konsumsi kalsiumnya. Ya, jangan sampai ibu hamil tidak mempunyai kekurangan kalsium. Oleh karena itu biasanya kebutuhan kalsium ibu hamil itu menambah gitu ya. Kalau yang normal kan sekitar 1000 sampai 1200, itu ditambahkan lagi sampai 200 mg ya. Sehingga kebutuhan untuk ibunya dan janin itu bisa terpenuhi ya. Nah, jadi jangan sampai ibu hamil kekurangan kalsium. Kalsium sangat penting ya di dalam tubuh ya, bersama dengan vitamin D, protein ya, dan hormon. Itu dia membentuk tulang ya, dan tulang kita itu selalu berkembang bisa. Ada namanya osteoblast dan osteoclast ya, dibentuk dan kadang-kadang diganti lagi dengan yang baru. Nah, proses ini memerlukan kalsium yang cukup ya, yang terpenuhi. Jangan sampai kita kurang kalsium ya. Cegah osteoporosis ya, apalagi ibu-ibu yang sudah menopause, Anda sangat berisiko terkena osteoporosis atau pengeroposan tulang ya. Jadi spon ya, wound yang ada di dalam tulangnya itu besar-besar sehingga akan berisiko terjadinya keretakan ya. Itu yang harus diperhatikan. Dan satu lagi, agar metabolisme kalsium ini berfungsi dengan bagus, kita juga harus banyak bergerak ya. Ada kita kenal dengan 1000 langkah ya, karena memang dengan banyak bergerak kalsium mudah diserap
digunakan untuk pembentukan tulang ya. Oke, terima kasih, semoga ini bermanfaat. Ayo share ya video ini ke teman-teman kalian di media sosial yang lain agar mereka juga mengetahui begitu pentingnya kalsium, dan selalu waspada mengkonsumsi suplemen tinggi kalsium. Terima kasih. Saya ahli gizi Rosehan akan selalu memberikan info-info menarik setiap hari kepada pemirsa. Ayo subscribe dan dukung ya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.